Pembahasan kita kali ini yaitu tentang fotosintesis, yang meliputi pembahasan tentang tempat terjadinya dan proses secara umum. Saat mendengar fotosintesis, mungkin sebagian besar dari kita merasa tidak asing dengan kata tersebut. Bahkan, kita sudah mengenal kata tersebut semenjak duduk di bangku sekolah dasar. Apa sih fotosintesis itu? Secara bahasa, fotosintesis terdiri dari dua kata, yaitu foto dan sintesis. Foto berasal dari bahasa Yunani yang artinya cahaya, sedangkan sintesis artinya membuat. Jadi secara sederhananya, fotosintesis merupakan proses membuat makanan yang dilakukan oleh sebagian besar tumbuhan dan alga dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Karena alasan inilah, tumbuhan dan alga dikenal sebagai organisme autotrof atau organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Jika kita masih ingat, sejak sekolah dasar kita sudah mengenal fotosintesis sebagai reaksi berikut. Ternyata, fotosintesis tidak terjadi hanya satu proses. Proses fotosintesis ini melibatkan dua rangkaian reaksi yang berurutan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Proses H2O menjadi O2 merupakan reaksi terang, sedangkan CO2 menjadi gula merupakan tahapan reaksi gelap. Selanjutnya, bagian paling penting yang harus kita ketahui adalah di mana fotosintesis ini terjadi. Tanpa pikir panjang, biasanya kita menjawab di daun. Ya, itu benar. Fotosintesis terjadinya di organ daun di bagian jaringan mesofil. Lebih tepatnya di organel yang dinamakan dengan kloroplas. Pada bagian kloroplas ini, terdapat klorofil yang dikenal sebagai zat hijau daun. Bagian-bagian kloroplas sendiri terdiri dari membran luar, membran dalam, tilakoid, granum yang merupakan tumpukan dari tilakoid, grana yang merupakan kumpulan dari granum, dan stroma yang bentuknya fluid. Nah, reaksi terang terjadinya di bagian membran tilakoid, sedangkan reaksi gelap terjadinya di stroma. Secara umum, kedua tahapan reaksi terang dan reaksi gelap digambarkan sebagai berikut. Foton atau cahaya yang mengenai membran tilakoid akan dikonversi menjadi ATP dan NADPH. Selain itu, pada tahapan ini, H2O akan mengalami fotolisis sehingga menghasilkan O2 yang akan dikeluarkan ke atmosfer. ATP dan NADPH ini akan digunakan pada tahapan kedua, yaitu digunakan untuk reaksi gelap. Tadi telah disebutkan bahwa reaksi gelap terjadinya di stroma. Nah, ATP dan NADPH yang dihasilkan pada tahap reaksi terang akan digunakan untuk mengkonversi CO2 sehingga membentuk gula. Pada tahapan reaksi gelap, ADP, fosfat inorganik, dan NADP+ akan dikembalikan ke tahap reaksi terang. Nah, mengenai penjelasan lebih lengkap tentang reaksi terang dan reaksi gelap akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Eksakta Edukado dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website sekolahmu dan download aplikasinya. Khusus bagi kamu yang udah nonton video ini, ada beasiswa program belajar dari sekolahmu. Gunakan kode kamu banget untuk mendapatkan diskon 50%. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya.